Desa Baini, permata indah yang tersembunyi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Menyimpan keindahan alam nan elok dipandang mata, udara sejuk, hembusan angin sepoi-sepoi menyambut kedatangan kami ke desa ini. Wisata hutan pinus ini akan dikembangkan menjadi ekopark atau taman ekologi, yaitu kawasan terbuka hijau yang dirancang dengan prinsip keberlanjutan untuk pelestarian alam, edukasi lingkungan, dan rekreasi. Jika Anda sedang penat dengan hiruk-pikuk perkotaan atau kesibukan aktivitas yang menguras energi, healinglah sejenak ke hutan pinus Desa Baini, sekedar refresh atau recharge energi Anda dengan pemandangan alam yang indah dan menghijau ini. Siapa tahu Anda akan menemukan ketenangan di antara ribuan daun jarum pinus yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Esti Mastasia di Onggano Podcast. Hari ini di episode ke-23. Hari ini Onggano Podcast jalan-jalan lagi. Kemana? Ke Desa Baini, yaitu di Desa Wisata Hutan Pinus Baini. Hutan pinus merupakan ekosistem hutan homogen di mana biasanya bertumbuh di daerah beriklim sejuk atau di pegunungan. Biasanya hutan pinus yang kita kenal itu beradanya di kabupaten sebelah, di kabupaten tetangga. Tetapi ternyata di Kabupaten Konawe juga ada loh hutan pinus. Di mana? Di Baini. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan pengelola dari Desa Wisata Hutan Pinus Baini, yaitu kakak-kakak yang ada di sini. Boleh mungkin diperkenalkan diri satu persatu, silakan Kak. Oke, makasih. Jadi saya perkenalkan, nama saya Istaman. Saya di dalam kelompok ini sebagai ketua kelompok sadar wisata Honua Baini. Oke, next. Oke, perkenalkan nama saya Adriawan, biasa dipanggil Ari. Nah, dalam kelompok sadar wisata ini saya sebagai sekretaris. Lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Ardan Saputra, biasa dipanggil Ardan. Saya di sini selaku wakil ketua dalam kelompok sadar wisata Honua Baini. Oke, jadi ini bentuknya organisasi ya? Iya. Apa namanya tadi? Pokdarwis. Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Kak atas waktunya, atas kesempatannya untuk kita dari Diskominfo Konawe untuk hadir di desa yang indah ini, di Hutan Pinus Desa Baini. Oke, mungkin awalnya bisa diceritakan secara singkat tentang Hutan Pinus Baini ini seperti apa Kak? Oke, makasih. Saya akan menceritakan sedikit tentang Hutan Pinus Baini ini sehingga terjadi sampai saat ini itu dari riset teman-teman dari kelompok Rurhui Project ya. Dari Rurhui Project. Jadi mereka melakukan riset di desa ini sehingga kami bersama tim Rurhui Project mengecek lokasi hutan pinus Baini ini, dan teman-teman pemuda juga sangat menyupport, antusias juga. Support begitu ya Kak. Dan temanya juga langsung kami anukan sebagai ekopark. Apa itu ekopark? Mungkin Ekopark bisa itu dijelaskan. Tempat edukasi, konservasi, sama bisa dijadikan tempat penelitian juga. Oh, bisa penelitian. Karena di sini masih banyak pohon-pohon yang menurutnya kita langka. Maksudnya tidak ada di tempat tidak ada di tempat lain. Kebetulan teman-teman Rurhui Project itu sudah melakukan riset dari 2 tahun sebelumnya. Makanya kenapa teman-teman Rurhui Project itu mendatangi kami selaku pemuda-pemuda di sini. Setelah mereka lakukan riset itu, kami bertemu, kemudian kami lakukan tinjau lokasi. Setelah kami tinjau lokasi, di situ kami sempat bertemu pemuda yang lain bahwa monggo, kenapa tidak kita coba untuk gagas. Nah, dalam perjalanannya itu sehingga muncullah tiba gagasan kami untuk menggaungkan desa wisata dengan bertema Hutan Pinus sebagai stimulan awal. Ya, jadi kalau ini sejak kapan ini
Sejak kapan Kalau- kawasan pinus ini berkembang gitu? Kalau dari risetnya itu kan dari 2 tahun lalu, kalau tidak salah itu 2022, 2023. Itu di akhir 2022 sama awal 2023 itu risetnya. Tapi kami baru aktifnya itu di bulan Juni 2025. Juni tahun lalu ya. Iya, tahun lalu. Jadi berarti baru sekali ya. Ya, kalau mau dibilang mungkin masih seumur jagung. Seumur jagung, bukan seumur pinus. Kalau pinus mungkin umur pinus agak lama karena dia mungkin tumbuh puluhan tahun baru bisa kita lihat seperti ini. Oke, kemudian ini daya tarik utama dari wisata hutan pinus ini seperti apa? Oke, daya tarik utama ya. Nah, kalau kita melihat Kak, di hutan pinus Baini ini berbeda dengan tempat lain. Oke. Nah, kalau tempat lain itu biasanya wisatanya hanya berfokus ke pariwisata. Nah, kalau kami di sini mengusung konsep ekopark, yang mana kita menyandingkan antara pariwisata, rekreasi dan edukasi, konservasi juga itu. Jadi konsep kita ini timbul karena kita melihat bahwa ekosistem yang ada di sini itu lebih padat dan dia lebih alami. Lebih Nah, alami, lebih tanpa alami. bahan pengawet. Iya betul, Nah, tanpa bahan pengawet. Jadi maksudnya adalah kita melihat hutan ini tidak perlu dibangun sebenarnya, dibangun bangunan yang beton begitu tidak perlu. Kita cukup membersihkan, dipoles. Iya, mungkin Nah, ditambah juga spot-spot ya apa ditambah nanti ya? spotnya gitu. Jadi yang lebih kita tekankan adalah edukasinya. Edukasi. Itu. Beberapa tahun lalu juga banyak riset-riset dari mahasiswa datang ke sini. Mahasiswa kehutanan juga sempat ke mahasiswa sini. kehutanan juga sempat ke sini melakukan riset. riset. IT kemarin juga sempat ke sini. Teknik. Oh, Bahkan banyak. ada beberapa tahun lalu turis-turis juga datang ke sini. Oh, sudah ada turis yang sampai ke sini. turis. Tapi dia Ternyata kita sifatnya dikalah lokal. sama turis. Kita baru datang sini. Iya. Turis sudah pernah datang di sini. Gitu ya. Terus aktivitas apa biasa yang dilakukan oleh pengunjung? Kalau aktivitas sejauh bisa ini, dilakukan. sejauh ini yang paling sering Kak di sini mereka sering camp ya, sering camp, kemudian ngopi di sini, tepatnya di sini itu paling sering spot favorit Spot favorit di di sini. sini. Nah terus sebagian juga ada yang melakukan penjelajahan, karena hutan ini luasnya itu 255 hektar. Ya, Ya. Wow, Iya, jadi itu ternyata hutan pinus luas semua. sekali. Luas sekali. Kalau dari segi keamanan bagaimana? Kalau segi keamanannya kita alhamdulillah aman Kak, karena jarak dari sini ke kampung itu cuma kurang lebih 500 meter. Jadi tadi memang kami pun tim masuk dari depan tidak terlalu jauh Iya, masuknya. Akses jalan juga Akses bagus. jalan juga bagus. Oke, kalau ini spot favorit atau yang ikonik di sini itu apa? Ikonik. Kalau berbicara untuk hewan ini, hewan ikoniknya. Hewan ada ikoniknya di sini banyak sekali. Di sini biasa ada rusa, sering muncul juga rusa di sini. Rusa terus anuanya Ada anoa di sini? ada. Alah. Burung rangkong juga. Kira-kira gitu, kalau kita lagi podcast enggak muncul di sini. Tidak Ji, aman Ji. Apa, Karena mungkin dia karena di sini banyak orang jadi satu orang lah kayaknya. Beda seperti yang kayak Waktu-waktu tertentu aja. Oh, waktu-waktu tertentu muncul. jelang sore dia biasanya. Oke, terus yang ini Kak, yang ingin saya tanyakan bagaimana keterlibatan warga dalam mengelola hutan pinus ini? keterlibatannya masyarakat di sini Iya. sangat antusias, mendukung. Bahkan pada saat kami kerja, teman-teman kelompok Iya. kerja, masyarakat ini ikut juga memberikan partisipasinya mereka, berupa biasa membawakan kami air minum, makanan, kue-kue, Gotong royong ya? gotong royong masyarakatnya di sini luar biasa. Luar biasa. Jadi dukungannya mereka juga Ah, ah. support sekali ya. Maksudnya karena masyarakat di sini belum pernah, di desa ini belum pernah ada kegiatan seperti ini, seramai ini. Jadi masyarakatnya itu senang apabila banyak orang yang mengunjungi kampung ini. Iya, Apalagi rame-rame. apalagi kalau ini sudah jadi tempat wisata, sudah banyak orang berkunjung. Mereka sangat senang. Tapi kalau sejauh ini kan misalnya orang berkunjung sudah dipungut biayakah atau seperti apa? Kalau Gratis. masih gratis, masih gratis karena masih banyak yang harus kami perbaiki juga toh. Masih rintisan. Masih banyak yang harus dibenahi mungkin dibenahi. ya. Tapi jadi kalau yang mau datang sini bagaimana ininya? Langsung datang atau menghubungi dulu kakak-kakak ini atau bagaimana? Mungkin Ada sekretnya kah atau izinnya masuk Mungkin ke sini kalau bagaimana? untuk
apabila ada pengunjung yang ingin datang mungkin bisa, kebetulan kami membuka akun media sosial. Oh ya, jadi ada Kebetulan akunnya. kan sudah ada beberapa pengunjung yang sering datang. Kebanyakan mereka itu menghubungi kami lewat IG. Oh, lewat IG. Kebetulan kami punya akun resmi sendiri. Jadi di situ kebanyakan. Biasa juga ada yang sering lihat di Facebook. Iya. Mereka sering messenger langsung ke kami. Jadi apabila ada yang misalkan ingin datang, silakan mungkin lewat messenger kami di Facebook kami masing-masing, tinggal atau ada mungkin lewat teman. Nanti teman-teman yang itu bisa menghubungi kami. Kami bisa fasilitasi ke sini. Kan katanya di sini juga orang bisa camping ya, Kak? Iya. Bisa camping. Itu kalau mereka camping juga gratis ya? Iya, sampai saat ini kami masih gratiskan. Gratis. Karena kami masih mau melihat animo masyarakat bagaimana. Iya. Terus biasanya didampingi, Kak? Ya, kami dari pihak pendampingan Pordawi dari- sini selalu mendampingi. Biar bagaimanapun itu menjadi tanggung jawab kami sebagai Sebagai bentuk tanggung Ya. jawab ya, Kak. Oke, terus apakah Desa Wisata Hutan Pinus ini, Kak, ada membuka lapangan kerja baru begitu untuk masyarakat? kalau untuk membuka lapangan kerja mungkin kalau ya sejauh ini mungkin belum ada, tapi kalau dari sisi UMKM kami sejak kami bergiat di sini membuka ini kami juga kan memperkenalkan salah satu produk UMKM. asli kerajinan kami di sini. Apa Ya, itu, Kak? Kalau orang di luar bilang itu oboru. Oh iya ya, Ya, oboru. Jadi yang tudung ada di itu. pinggir-pinggir jalan itu. Iya, Oh, itu asli Baini itu ya? iya. Asli Baini. Ya. Makanya kenapa sebenarnya untuk hutan pinus Baini ini sebenarnya cuma stimulan saja untuk tempat orang berekreasi, tapi fokus utama itu sebenarnya adalah untuk memperkenalkan oboru itu tadi. Karena untuk di wilayah Sulawesi Tenggara ini kami sebenarnya bisa mengklaim bahwa oboru itu awalnya itu dari desa kami. Dari Desa Baini. Iya. Jadi sedikit informasi, mungkin ada pemirsa Onggano Podcast yang belum mengetahui. Jadi oboru itu topi ya? Ya, topi Topi yang bentuknya untuk itu? bersawah. topi untuk bersawah. Biasanya memang ditemui hanya di pinggir-pinggir Iya, jalan Desa kebanyakan. Baini, tidak ada di tempat lain. Betul, dari awal masuk desa sampai ujung desa itu berjejer penjualnya. Penjual oboru. Iya, penjual Oboru, guys. Jadi itu UMKM-nya yang ingin ditonjolkan Iya, mungkin ya? sama dengan ada juga kulinernya. Kulinernya. Iya. Oke. Kalau kulinernya apa? Apa yang paling ini? Di sini kan Baini. kebetulan kami juga sudah sempat didatangi bagian ekrab. Ya, ekonomi kreatif. Itu ada pertama borunya, kedua itu rangginang. Oh, rangginang. Iya, rangginang sama itu? Nasi bambu, itu? Nasi bambu. Kalau orang di sini bilang Kinowu. kinowu. Ya, Kinowu guys, enak itu. itu kinowu. Enggak ada kak sama kinowu. sate pokea. Oh, sate pokea juga. Terkenal itu. Identitas Sampara ya. Sampara, Baini dan sekitarnya. Oke, itu mungkin dampak ekonomi yang mungkin Iya. secara langsung dirasakan oleh warga Betul, di Bu. sekitar Baini. Karena sejak adanya wisata pinus ini kami buka, alhamdulillah kami juga sempat sering keliling ke masyarakat yang punya stand jual borunya itu. Kami sering tanya bagaimana penjualannya, Ya. dan mereka bilang alhamdulillah, bahkan mereka sudah sampai sering mengirim ke Makassar. Oh, begitu. Jadi Iya. memang signifikan begitu Iya, ya betul. pengaruhnya. Kebetulan kan ada di kelompok kami ada kebetulan istrinya dia sebagai pengelola itu, dia sering lah bolehlah dibilang ekspor ya, atau bagaimana, dia sering ke Makassar. Mengirim Mengirim. ke luar daerah. Iya, Jadi oboru. Jadi ternyata ini oboru sudah menyeberang betul Bu. ke Hanya daerah kurangnya tetangga. mungkin karena dia belum ada brand kali. Jadi banyak yang menciplak. brand khusus Ya, Boru maksudnya Baini. Kalau ada brandnya kan istilahnya sudah bisa dipatenkan kan. Bisa Mungkin itu dipatenkan. menjadi PR ke depan. Mungkin kedepannya akan Betul. dibikin brand sendiri Siap. untuk Boru Baini. Tidak ada di tempat lain. Siap. Oke, kemudian ini Kak, bagaimana caranya agar desa ini
memastikan pariwisata ini tetap ramah lingkungan. Ya Kak, jadi kalau untuk berbicara ramah lingkungan itu kan tentunya kerjasama dari semua pihak ya. Iya. Kerjasama semua pihak, utamanya pengelola dan wisatawan. Iya, iya. Nah, kami juga untuk mempertahankan lingkungan yang seperti ini, yang tetap bersih, tidak dirusak alamnya. Tentunya kita buat aturan-aturan. Iya, harus Gitu. itu Kak kayaknya. Ya, seperti yang dibilang tadi Pak Wakil, bahwa ketika mereka mau berkunjung itu bagusnya kita laporan dulu. Nah, laporan dulu, tentu kita paparkan dulu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Iya. Biasanya pengunjung PR utamanya itu sampah. Nah, sampah itu paling Ya, ketika susah mereka itu berkunjung, dikendalikan. sampahnya disimpan. Nah, Orangnya kalau- pulang sampahnya iya, disimpan. sampahnya tinggal, Nah, itu gitu. harusnya sampahnya bawa pulang juga. Harusnya sampah bawa pulang. Cukup kenangan saja, kenangan mantan yang ditinggalkan di sini. Asik. Yang- Kenangan boleh ya, disimpan, kenangan sampah bisa jangan. Iya, Sampahnya betul, jangan. betul. Jadi itu kalau untuk menjaga biar dia tetap ramah lingkungan, utamanya kita pengelolaan itu. Jadi sebenarnya aturannya mungkin ya nanti Iya, di aturan. ini dibikin lebih ketat. Iya benar. Soalnya kalau sudah kotor itu kayaknya orang biar lihat kayaknya malas kalau Ya, bukan kotor. lagi tempat wisata itu. Dia memang kita Tempat juga pembuangan berpikir. sampah. Iya betul. Tempat pembuangan sampah jadinya. Kita kalau juga banyak berpikir Kak, ini kan hutan pinus. Hutan pinus itu identiknya dia rawan terbakar. sampah. Oh begitu. Itu rawan Iya. terbakar. Maka Seperti ini Kak. iya, daun-daun pinus itu rawan terbakar. Jadi dia memang sampah-sampah, bahkan orang merokok pun, puntung rokok, itu kita atur sedemikian rupa supaya untuk menjaga keamanannya. Kalau ini terbakar, ini lokasinya dekat kampung, itu membahayakan. Dan cukup luas juga Dan ini ya. cukup luas. Misalnya Iya. kalau terbakar sedikit bisa kemana-mana. Nah, Iya. mudah-mudahan janganlah. Mudah-mudahan yang berkunjung sini sadar diri lah. Iya, benar. Ya itu tadi diberi pemahaman. Saya pernah dengar katanya desa ini ya masuk peliputan Wonderful Indonesia atau bagaimana? Iya benar. Tahun lalu kita di Tahun lalu. Oh, jadi bagaimana itu ceritanya? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, kalau peliputan itu sebenarnya kemarin juga kami sempat koordinasi di beberapa dinas. Salah satunya Dinas Pariwisata ya, Kabupaten. 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 Oke. Nah, mungkin seringnya kami koordinasi ke semua dinas terkait. Nah, kami sempat diundang, teman-teman Pokdarus ini sempat diundang bincang-bincang bagaimana kemudian promosinya ini. Ya, promosinya ini. Kebetulan kemarin itu ada kegiatan lomba apa itu ya? Lomba yang untuk destinasi-destinasi wisata di, Iya. Pembuatan di provinsi ya. Apa sampul apa itu? Pokoknya untuk pariwisata tapi Iya. kayak kalender pariwisata begitu. Iya, jadi- adalah program dari Dinas Pariwisata Provinsi. Jadi wisata hutan pinus ini masuk salah satunya. Iya, alhamdulillah kemarin masuk. Untuk Konawe, mewakili Konawe. Iya. Untuk Konawe salah satunya hutan pinus. Oke, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih jauh lagi. Iya. Insyaallah. Lebih berkembang lagi ini hutan pinus karena ini potensinya luar biasa sebenarnya. Tinggal pengembangannya saja nanti bagaimana. Kemudian ini tantangan terbesar dalam mengelola desa wisata hutan pinus ini seperti apa? Tantangannya. Iya, tantangan. Kayaknya dari tadi Pak Ketua mau curhat Iya, ini. mungkin Pak Tadi Ketua sudah ini mau minta curhat. tisu katanya banyak harapannya. Mungkin Pak Ketua lebih spesifik. Harapannya Pak Ketua. Bisakah menangis? Bisa sekali. Sedihnya Sebenarnya tantangannya di sini kami kan ini pemuda-pemuda sudah mau untuk bekerja untuk mengembangkan ini wisata. Oke. Nah, dan salah satu keuntungannya pemuda di sini rasa ingin membangun kampungnya itu sungguh luar biasa. Iya, saya lihat besar Mm-mm. kayaknya ya. Kompak. Kompak. Tapi kami masih yang kami butuhkan sekarang itu dukungan dari pemerintah, Oke. dukungan dari pemerintah daerah. Nah, itu sebenarnya karena kami di sini kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada dukungan dari pemerintah. Karena kami juga ini sebenarnya terbatas tenaganya. Kami kan dan teman-teman di sini kan rata-rata orang bekerja. Biasa ada teman-teman kami biasa pulang kerja langsung ke sini untuk kerja. Untuk meluangkan waktunya di sini. Untuk membangun satu tempat ini tidak mudah. tidak mudah. Terus apa lagi Kak Nah, harapannya? kalau- Kira-kira harapannya ke depan untuk Harapan saya dan teman-teman untuk mewakili teman-teman Pokdarwis, marilah
kita sama-sama untuk bangun tempat ini yang seindah ini, yang jarang ditemui di tempat lain kayaknya. Iya. Jarang ini, jarang. Jarang sekali, Kak. Marilah kita sama-sama untuk perhatikan tempat kita ini. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Kalau sejauh ini dukungan pemerintah yang sampai ke sini seperti apa? Kalau dukungan pemerintah, Alhamdulillah ada dalam bentuk dukungan administrasi. Oke. Mungkin, Tapi apa? Kayaknya mungkin- masih ada lanjutannya ini. siapa yang akan menjelaskan? Masih ada lanjutannya. Mungkin saya menambahkan sedikit, kalau mungkin dari pemerintah setempat dukungannya sudah ada dalam bentuk dukungan administrasi, karena semua ini kan pertama itu harus ada administrasinya. Alhamdulillah pemerintah kami di sini sudah mensupport. Kedua juga dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten juga kami sudah sering koordinasi. Jadi harapan kami sebenarnya di sini itu kami menitik beratkan itu mungkin kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah, karena yang pertama mungkin kami memohon agar supaya bisa dijadikan hutan pinus baini ini menjadi DTW atau dalam artian daerah tujuan wisata. Kami dibuatkan atau seperti apa, bagaimana konsepnya, semoga itu bisa tembus kepada pemerintah daerah sehingga bisa dibuatkan daerah tujuan wisata. Karena kenapa? Apabila Desa Baini ini atau hutan pinus Desa Baini ini bisa menjadi daerah tujuan wisata, kami juga mungkin dari segi administrasi kan sudah boleh dibilang hampir clear, tapi kami dari segi akomodasi boleh dibilang nol. Apabila kami sudah dijadikan daerah tujuan wisata, ya mungkin pihak-pihak luar atau pihak-pihak dari dinas atau pengembang lain mungkin akan menjadikan daerah hutan pinus baini ini bisa menjadi potensi besar apabila mereka sudah melihat. Karena kami beberapa riset kami dan diskusi kami memang harus dijadikan daerah tujuan wisata dulu. Itu juga menjadi salah satu untuk bisa kami menjadi desa wisata. Desa wisata. Karena menjadi desa wisata kan harus banyak bukan serta-merta dari yang penting dia ada pariwisatanya. Yang penting ada tempatnya. Iya, gitu. padahal bukan seperti itu. Ada beberapa tahapan. Ya. Konsep desa wisata itu kan beberapa tahapan. Jadi makanya kenapa kami jadikan hutan pinus baini ini menjadi awalnya kami stimulan supaya konsep kami untuk membuka jadi desa wisata terbuka lebar. Ya. Jadi dengan adanya hutan pinus menjadi awal mungkin Iya, sebenarnya. awal. Kemudian mungkin dari Pak Ketua, apa harapannya lagi Pak Ketua yang lain? Atau Pak Sekretaris, Pak Sek mungkin? Apa harapannya kepada pemerintah? Kalau harapan kami ya dari kelompok, tentunya pergerakan dari pemuda ini harusnya kemudian ditangkap oleh pemerintah. Oke. Karena menurut kami akan sangat susah menggerakkan warga yang tidak mau bergerak. Nah, sedangkan di sini kami warga sudah mau bergerak, dalam hal ini pemuda ya. Maka pemerintah harusnya bisa lebih menjemput bola. Gitu. Karena untuk ini kan tinggal mengembangkan. Memulainya kita ini sudah masih dalam tahap perintisan tentunya sekarang ya. Yeah. Nah, tentu kedepannya untuk pengembangannya kita butuh dorongan yang lebih besar lagi. Itu dalam hal ini pemerintah. Nah, pemerintah ini kan banyak nih dari pemerintah daerah. Di kecamatan juga sudah mendukung. Sudah mendukung. Iya. Terus kabupaten juga kemarin sempat ada beberapa dinas ya yang ke sini. Nah, tapi kami butuh lagi. Mungkin yang paling kita butuhkan sekarang itu edukasi ke kita. Edukasinya ini akan dibawa kemana? Kemudian tentunya anggaran. Itu yang lebih utama menurut kami. Anggaran yang lebih utama. Karena untuk membangun wisata ini tidak bisa hanya dengan modal tenaga. Oke. Budget terbesar menurut kami itu salah satunya ini untuk pembersihan, pembuatan fasilitas. Makin banyak tamu yang datang ke depannya, tentu membutuhkan fasilitas pendukung. Iya, bagus nih kayaknya kalau fasilitasnya lagi nanti ditambah di bawah ya. Iya. Kayaknya. Mungkin bisa tambah flying fox. Ya, ini bagus nih flying fox dari sini. Jadi Kolam renang di bawah. kolam renang. Iya. Apalagi tadi Kak yang kita bilang arung jeram apa? Iya, kan Kebetulan kan di bawah itu ada kali. Kali. Jadi kami punya rencana itu
mau buat semacam apa namanya, di hulunya kami bendung, jadi kami tampung airnya, jadi nanti kami buat apa namanya semacam di petak-petak itu apa namanya, kalinya di petak-petak supaya dia menimbulkan kayak semacam ada ombak. Jadi kita bisa buat mungkin apakah dia mau modelan arum jeram atau seperti kolam permandian untuk anak. Bisa Jadi juga untuk Di anak-anak. sini bisa menawarkan wisata keluarga, bisa juga untuk siapa tahu ada yang mau camping ground, ada yang mau flying fox, ada yang mau apa namanya itu, yang roda 4 4 WD. Nah, kebetulan kami punya lokasi ini sangat memumpuni, Oh, tapi fasilitasnya yang kurang. kurang. Mudah-mudahan ke depannya pemerintah ada support yang lebih. Iya, itu Dan- Kak yang apa namanya, keinginan besar kami supaya bisa ditangkap. Dan sebenarnya satu lagi mungkin yang kita lupa, bahwa kalau ada tempat seperti ini, yang tidak kalah pentingnya juga adalah publikasi. Betul. Mungkin publikasi, jadi kayak perkenalan ke orang-orang. Mungkin yang tadinya hanya dari mulut ke mulut bisa lewat medsos mungkin. Kalau sejauh ini medsosnya bagaimana? Ya, alhamdulillah sampai saat ini mungkin medsos kami itu baru di Instagram, Kak. Instagram. Ya, yang akun real ya. Baru Akun resminya ini, akun resmi baru satu. Itu pun Instagram. Tapi ke depan mungkin kami akan juga buat Facebook sama apa namanya? TikTok Ya, yang banyak TikTok. ini. Kebetulan kan yang lebih membooming sekarang itu TikTok. Iya, TikTok. Sebenarnya TikTok sudah banyak tapi masih milik-milik pribadi. Iya, milik Belum pribadi, ada bukan yang resmi. akun Ya, khusus. akun khusus belum ada. Belum ada. Ya mungkin Tapi ke depannya itu ya. Ke depan itu kami sudah sudah pikirkan, tinggal bagaimana konsepnya saja untuk ke depan. Jadi itu tadi publikasinya mungkin lebih diperkenalkan lagi ke masyarakat, biar orang-orang tahu bahwa di Bayi ini ada tempat yang indah ini. Oke, ada lagi mungkin Kak yang mau dibahas? Apa? Siapa tahu ada yang mau curhat lagi, apa ini yang tidak saya tanyakan, atau ada yang ingin disampaikan mungkin? Oh, mungkin saya tambahkan sedikit Iya, ya. oke, boleh Kak. Jadi gini, berbicara pariwisata itu kan memang kita pelayanan ya. Iya. Nah, pelayanan. Nah, kami warga Desa Baini ini kemudian sudah membentuk ini, dalam hal ini dikelola oleh kelompok sadar wisata ya. Nah, pariwisata ini lokasinya kan dekat dari Kendari. Iya. Nah, maka kami ketika mengembangkan ini, target utamanya itu kan wisatawan yang dari kota. Iya. Nah, karena jaraknya dekat. Dekat. Ya. Terus kemudian harapan kita ke depannya supaya pemerintah juga bantu kita bersinergi. Kemudian membangun pariwisata ini yang lokasinya dekat dari strategis, juga dalam upaya kami untuk menjaga kelestarian hutan. Itu. Dengan masuknya pariwisata ini, harusnya kita bisa membendung investor-investor yang kadang masuk hanya merambah hutan. Apalagi Sulawesi Tenggara kita itu, tahu tuh, kan. tuh. Nah, Ya, itu adanya sawit, isu-isu yang tambang. sedang berkembang itu, hutan Ya, itu di hutan. ini ya, dieksploitasi. Dieksploitasi. Kami itu takut, pemuda sini kita pola pikirnya sama. Kami takut ke depannya anak cucu kita tidak menikmati hutan yang sudah lama tumbuh ini. Bahkan hutan yang ada di sini, hutan pinus ini lebih tua daripada kami yang di sini. Itu. Jadi ini masih generasi kakek-kakek kami sebelumnya. Ya, dan sebenarnya kalau kayak hutan pinus ini dia memiliki fungsinya sendiri, seperti Iya. menahan air, menahan ini apa? Curah hujan mungkin kalau Iya. besar ya. Benar. Karena kami takutnya gini, seperti yang muncul di media ya, di daerah-daerah lain, Iya. itu adanya penebangan hutan. Iya. Itu seperti kemarin di mana Sumatera ya. Sumatera yang bencana alamnya itu kayu gelondongan. Menurut kami itu karena tidak adanya peran langsung masyarakat yang ikut menjaga hutan. Iya. Sehingga hutan itu diambil alih oleh perusahaan-perusahaan. Jadi masyarakat tidak berperan langsung Iya. begitu ya. Nah, bentuknya Pokdarwis ini ya kami untuk menjaga hutan. Bagaimana caranya hutan ini bukan hanya sekedar satu vegetasi yang tumbuh di lingkungan masyarakat, tapi kita mau hutan ini juga berperan menjadi multiplier effect ke masyarakat, bisa menghasilkan, kemudian kita juga menjaga.
gitu. Hutan juga bisa melindungi kita Iya semua. benar, melindungi kita. Iya, semoga tidak ada bencana seperti yang di tempat Ya, lain. amin amin. Harapan kami gitu. Pak Ketua mungkin penutup deh Pak Ketua. Tor monitor Ketua. Termonitor. Nah, jadi harapannya kami semoga tempat ini bisa dikeroyok oleh pemerintah daerah. Dikeroyok. Dikeroyok sama pemerintah daerah supaya dia booming ini tempat toh. Dan bisa dikenal di tempat-tempat lain. Mungkin harapannya kami. Supaya bisa bersaing lah dengan tempat Harapannya wisata kami lain. sebenarnya tempat wisata lain. harapannya kami sebenarnya kehadirannya pemerintah daerah ke tempat ini. Karena jujur pemuda-pemuda di sini antusias, masa mau Iya, saya dikecewa, lihat antusias sekali tadi. masa mau dikecewakan, Jangan toh cukup kecewa. mantan saja yang kasih kecewa Oh, toh. dari tadi Pemerintahnya dicurhat jangan. terus. Oke, mungkin itu saja teman dari saya. Oke, terima kasih Kak. Dan semoga mungkin dengan adanya podcast ini membuka jendela atau membuka pintu antara Pok Darwis yang pengelola wisata hutan pinus ini dengan pemerintah mungkin. Amin, Jadi amin. lewat tayangan podcast pemerintah bisa lihat bilang oh ternyata ada wisata yang harus kita bantu kembangkan tentunya untuk lebih jauh. Semoga kedepannya hutan pinus Baini ini berkembang lebih baik lagi, lebih rame lagi. Mungkin tahun ini akan banyak pengunjungnya insya Allah. Amin. Siapa tahu ada podcast kedua lagi tuh Kak. Boleh. Setelah booming. Tapi mendakinya. Off the record. Iya, adrenalin tuh Kak. Nggak apa-apa, pengalaman ini. Aduh, ternyata nih di Konawe ada tempat yang bagus kayak begini. Oke, mungkin itu saja podcast kita hari ini. Mungkin siapa tahu lagi nanti kita berkunjung lagi ke sini podcast berikutnya. Siapa tahu kita datang nanti sudah ada flying fox-nya, sudah ada arung jeramnya. Mudah-mudahan lebih berkembang lagi selanjutnya. Oke. Ya, promosi. Iklan. Oke, boleh ya? Boleh Kak. Dikit. Oke, buat teman-teman warga Sulawesi Tenggara, silakan berkunjung ke hutan pinus Baini yang mana ada di Desa Baini ya, di Desa Baini Kecamatan Sampara. Jaraknya dari Kota Kendari itu kurang lebih setengah jam. Dari Morosi ya setengah jam juga. Jadi silakan berkunjung ke sini. Kami membuka pariwisata ini untuk saat ini kita masih gratiskan karena memang kita sadar fasilitas kita masih kurang. Tapi tentunya ini akan ada pengembangan terus. Kami menyiapkan wisata ini untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari luar juga sudah banyak yang datang sebenarnya. Jadi silakan datang ke sini. Kalau mau ke sini bisa hubungi teman-teman lewat IG atau lewat Facebook. Biasa kalau lihat di berandanya muncul, Mungkin silakan nanti kalau komen. ada nomor HP mungkin. Ya call nanti kami centernya. terahkan ya, boleh ya. Boleh nanti Boleh nanti ditayangkan. nomor HP-nya ke sini. Tentunya kami sangat menyambut kalau ada tamu dan yang pasti tetap menjaga aturan-aturan yang sudah ada di tempat ini. Saya kira itu ya. Terima kasih atas kunjungan juga dari podcast. Terima kasih juga kami teman-teman diberi Kominfo. kesempatan untuk Oke, hadir terima di kasih. sini meliput. Sudah cukup Pak Ketua? Pak Wakil? Iya, siap Bu. Sudah? Atau masih ada? Aman. Aman, oke. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan para pemuda-pemuda hebat. Kenapa saya bilang hebat? Mereka ini punya kemauan yang besar saya lihat untuk membangun dan mengembangkan desanya, mengembangkan tempat tanah kelahirannya, yaitu Desa Baini dengan adanya wisata hutan pinus di Baini ini. Oke, siapa tahu rekan-rekan atau pemirsa Onggano Podcast ada yang sedang penat atau lelah dengan hiruk pikuk perkotaan, mungkin Anda bisa healing ke sini ke Desa Baini. Mungkin Anda akan mendapatkan ketenangan atau Anda bisa merecharge energi Anda sejenak di hutan pinus Desa Baini. Dan filosofi yang dapat kami ambil di hutan pinus ini, tumbuhlah setinggi pinus tapi tetaplah ingat kuat, tetaplah berpijak dengan kuat di bumi yang kita tempati ini. Jangan lupa saksikan terus Onggano Podcast, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk terus mengupdate informasi dari kami di Kominfo Konawe. Mohon maaf jika ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.